Halo Elevators yang sedang heboh, tiketnya ke Bandara Juanda, tapi bagasinya nyelonong ke Bandara Kuala Namu Medan. Kok bisa ya? Ayo kita bahas. Elevators, beberapa hari yang lalu sempat heboh. Ada seorang penumpang dari Singapura beli tiket ke Juanda, tapi ternyata bagasinya diangkutnya ke Kuala Namu. Nah, kok bisa ya? Apa saja kemungkinannya? Yang pertama, apakah mungkin salah cetak label bagasi? Rasa-rasanya tidak mungkin, karena label bagasi sekarang ini dicetak berdasarkan data yang ada di tiket. Jadi tidak mungkin salah cetak label bagasi. Yang kedua adalah kemungkinan petugas check-in salah menempelkan label bagasi yang seharusnya ke Juanda, ditempelkan label bagasi yang ke Kuala Namu, tertukar dengan penumpang lain. Kemungkinan ini ada. Dan yang ketiga adalah proses bagasi setelah check-in, yaitu ketika bagasi dari counter check-in dibawa ke make up area, yaitu penampungan bagasi sebelum masuk pesawat, di mana bagasi ini dibagi-bagi. Oh, ini penerbangan ke Kuala Namu, ini penerbangan ke Juanda, ini penerbangan ke Soekarno-Hatta, dan sebagainya. Baru setelah dari make up area ini, kemudian bagasi dibawa masuk ke pesawat. Tapi sebelum masuk pesawat, bagasi ini pun masih diperiksa lagi oleh supervisor di sana. Dicek antara manifest daftar bagasi dengan tag atau label bagasi yang ada barcode-nya itu, jumlahnya cocok tidak, kemudian nomornya cocok tidak, bobotnya cocok tidak, baru masuk pesawat. Kalau sampai kejadian seperti kemarin ini, penumpangnya ke Juanda, bagasinya ke Kuala Namu, jelas ini adalah kesalahan dari petugas maskapai penerbangan. Apakah itu petugas check-in yang keliru menempel label, atau petugas bagasi yang salah menempatkan bagasi yang seharusnya ke Juanda dimasukkan ke pesawat yang ke Kuala Namu. Tapi kalau itu terjadi berarti bukan hanya petugasnya, pengawasnya juga ikut kebobolan. Nah, ini sebabnya kita perlu waspada. Bisa menimpa kita, tidak hanya penumpang yang kurang beruntung tersebut. Kebiasaan saya adalah pertama memotret bagasi saya. Ini nanti ada manfaatnya. Yang kedua, selalu periksa resi atau tanda terima bagasi yang biasanya ditempel di belakang boarding pass kita. Cek kalau bagasi kita ada 3, ya itu resinya ada 3, nomornya, bobotnya, serta nomor penerbangan dan tujuannya. Kalau terjadi kesalahan di sana, sudah kita perbaiki pada saat check-in. Berikutnya, ketika kita tiba di bandara tujuan, ternyata bagasi kita tidak nongol, langsung saja ke bagian lost and found, kehilangan dan yang ditemukan. Itu adalah bagian pelayanan bagasi yang disediakan oleh maskapai penerbangan. Buat laporan kehilangan bagasi. Di sanalah kita nanti akan diminta resi kita. Nah, sebelum resi ini kita serahkan kepada petugas, potret dulu, itu sebagai bukti kita. Kemudian ketika mengisi formulir, kita juga akan diminta mengisi bentuknya bagasi kita seperti apa, bahannya seperti apa, hard case atau soft case ya, kemudian warnanya apa. Disinilah foto bagasi kita ini akan sangat bermanfaat, membantu maskapai penerbangan menelusur kemana bagasi kita itu mungkin nyelonong atau bahkan mungkin tidak terangkat.
Mungkin saja labelnya sobek ketika di bandara keberangkatan. Nah, setelah mengisi formulir kehilangan itu, kita sebagai penumpang punya hak. Haknya apa? Penumpang yang mengalami kehilangan bagasi pertama punya hak terhadap uang tunggu sementara maskapai penerbangan menelusur di mana keberadaan bagasi itu. Penumpang berhak mendapatkan kompensasi sebesar Rp200.000 untuk jangka waktu maksimal 3 hari kalender. Jadi kalau lebih dari 1 hari belum ketemu, penumpang dapat Rp200.000. Tapi kalau sampai 4 hari, 5 hari bagaimana? Ya, hak kita hanya untuk 3 hari pertama. Itu dimaksudkan untuk kita menggunakan ganti rugi Rp200.000 itu untuk beli baju, untuk beli toiletries, sikat gigi dan sebagainya. Kalau ternyata setelah 3 hari itu bagasi belum ketemu, kita belum dapat ganti rugi karena maskapai penerbangan diberi waktu hingga 14 hari. Apabila setelah 14 hari ternyata bagasi belum ditemukan, barulah kita dapat mengajukan ganti rugi. Nah, ganti rugi ini berdasarkan bobot dari bagasi kita. Kalau bobotnya 5 kilo, ya nanti 5 kilo dikali X rupiah ini, 18 kilo X rupiah. X rupiahnya berapa? X rupiah ini adalah Rp200.000. Jadi bagasi kita kalau 5 kilo hilang, kita dapatnya ganti adalah 5 kilo kali Rp200.000 per kilo, dapatnya 1 juta. Nah, kalau bagasinya 30 kilo bagaimana? Nah, ini ada batasnya. Dibatasi bahwa bagasi maksimal 20 kilo. Jadi kalau bagasi kita 30 kilo, ganti ruginya tetap 20 kilo maksimal kali Rp200.000 sehingga maksimal Rp4 juta. Lagian pula ngapain sih bagasi sampai 30 kilo? Kasihan yang ngangkat kan? Inilah pentingnya kita mencatat bobot bagasi kita ini berapa kilo, karena ini berdampak terhadap besaran ganti rugi yang akan kita terima jika bagasi kita hilang. Informasi ini bukan saya yang mengarang. Untuk lebih jelasnya tentang ganti rugi dan hak pemilik bagasi, Aviators dapat menyimak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, khususnya Pasal 5. Di sana, Aviators dapat menyimak secara rinci apa saja hak penumpang jika bagasinya hilang. Semoga Aviators tidak perlu mengalami kehilangan bagasi, tapi kalaupun sedang apes mengalami, minimal sudah tahu hak-haknya. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.